Cerita fantasi dalam sebuah novel suatu hari berubah menjadi kenyataan ke dunia manusia. Hanya ada satu pembaca novel yang tahu akhir dari skenario, tapi alur skenario berubah berantakan dan ada segudang misteri yang belum terpecahkan. Video ini merupakan kelanjutan cerita dari part sebelumnya. Kim Dokja dan orang-orang yang masih bertahan hidup mulai memasuki skenario baru. Dokja mati, tapi jiwanya masih hidup berkat atribut Yamata no Orochi. Banyak rasi yang berkaitan dengan kebangkitan menginginkan Dokja menerima stigmanya. Belum sempat ia memutuskan, ia mendapatkan undangan untuk mengikuti perjamuan para rasi. Dokja kini berada di atas langit dan mendapatkan hidden skenario untuk sukses dalam debut saat perjamuan. Kemudian ia dihampiri sebuah tunggangan berupa kereta kuda. Sosok dalam kereta berkata, "Jangan takut, cepatlah masuk. Aku tidak akan memakanmu." Dokja bertemu dengan seorang rasi. Rasi itu bilang, "Apa kau tidak mengenalku? Rasi Good of Fun and Ecstasy, kecewa dengan Anda." Dokja baru sadar, jadi kau Dionysus. Kenapa kau tidak memperlihatkan tubuh aslimu? Dionysus bilang, jangan panggil namaku dengan true name. Aku akan terkena plausibilitas. Aku berubah ke dalam bentuk simbolik untuk menghemat biaya. Ngomong-ngomong, apa kamu menerima pesan dariku? Rasi Good of Fun and Ecstasy ingin menjadikan Anda rasi tingkat rendah. Bergabunglah denganku, aku akan menganugerahkanmu dengan Fable, Cult Leader of Bacchus. Dokja memasang muka yang mesem. Apa hanya itu saja? Dionysus bilang lagi, jangan bandingkan Fable yang ditawarkan Nebula dan Eden. Jika kau menerima Fable seperti kebangkitan Mesias, kau akan menjalani seumur hidupmu sebagai perjaka. Berbeda denganku yang banyak pengikut wanita. Di sana Dokja bertanya, apa hanya itu yang ingin kau katakan? Kau cerdik sekali. Kalau begitu langsung saja, aku harap kau tidak bergabung dengan Olympus. Tiba-tiba sebuah ledakan terjadi. Dionysus bilang, sekarang banyak yang mengincarmu. Aku akan menurunkanmu di sini dan mengatasi mereka. Berlari lurus saja. Kau akan tiba di sana. Saat kau sudah memasuki ruangan perjamuan, tak akan ada yang berani mengganggumu. Ingatlah, jangan percaya pada siapapun. Dokja langsung berlari hingga ia sampai di depan pintu gerbang. Di sana, ia dihadang oleh Dokaibi penjaga. Aku tak mendengar soal inkarnasi yang datang sendirian kemari. Dokja tidak bisa masuk. Tapi tidak berselang lama, terdengar suara. Biarkan dia masuk, dia bagian dari kelompokku. Pintu istana itu perlahan-lahan terbuka. Dokja melihat satu sosok rasi. Dalam hatinya ia bilang, tatapan jahat dalam wajah yang terselimuti bulu-bulu emas. Tahanan yang terkurung di penjara tersempit di semesta. Semua orang akan lupa bernafas saat melihat mata emasnya yang tajam. Dia, Great Sage, Happen Equal. Ia tersenyum di hadapan Dokja. Seketika, Dokja menjadi pusat perhatian dari rasi yang berkumpul di sana. Siapa dia? Bukankah dia seorang inkarnasi? Inkarnasi punya siapa itu? Dokja merinding ketakutan. Sialan, hanya dengan melihat tatapan dan mendengar true voice mereka membuat tubuhku membeku. Tak lama situasi berhasil ditenangkan saat seseorang membopong tubuh Dokja. Tenanglah, aku akan membawanya. Sepertinya ada kesalahan. Dokja diajak ke tempat yang sepi. Apa kau datang kemari sendirian? Bukankah Queen of Underworld mengatakan dia akan mengirimkan pengawal bersamamu? Dokja mengenalnya. Apa kau Bihyung? Kenapa penampilanmu berubah? Ya, ini aku. Aku sudah menjadi Dokaibi tingkat menengah. Aku peringatkan. Ini bukan area skenario. Satu tindakan yang salah, kau bisa berakhir selamanya di tempat ini. Aku akan bawamu ke ruangan tunggu dan perhatikan panelnya baik-baik. Dokja kemudian masuk ke ruangan tunggu para inkarnasi dan di sana Dokja bertemu dengan Jung Hyuk. Sudah kuduga dia akan datang ke sini. Dalam cerita novel, Jung Hyuk sering mengunjungi perjamuan untuk mengelabui rasi menggunakan regresi. Jung Hyuk bertanya, kenapa kau ada di sini? Kapan kau akan bangkit? Yang lainnya sedang mengkhawatirkanmu. Dokja menjawab, mungkin besok.
Di sana, Dokja melihat banyak inkarnasi lain. Di perjamuan kali ini adalah event gabungan yang berisi dari beberapa negara, Seoul, Washington, Moskow, dan New Delhi. Sepertinya mereka yang di sini adalah inkarnasi dengan performa yang baik belakangan ini. Tak lama sebuah layar muncul. Bihyung di sana bicara, "Aku sudah mendapatkan promosi menjadi Dokaibi menengah. Aku ingin mengucapkan terima kasih kepada para rasi dan inkarnasi yang telah mendukungku sampai titik ini." Sialan, pantas dia menyuruhku untuk melihat panelnya. Dia ingin memperlihatkan dirinya. Bihyung bilang lagi, "Aku ingin memberi setengah dari kebahagiaan ini pada inkarnasi tersebut dan setengahnya lagi akan diberikan pada anak yang akan lahir sebentar lagi." Melihat telur itu, sontak Jung Hyuk sadar sesuatu. Ia langsung marah. "Dokja, jangan bilang kau ingin membangkitkan Shin Yosung." Dokja menjawab, "Hanya itu satu-satunya cara. Jika dia terlahir kembali sebagai Dokaibi, maka dari sekarang dia tidak perlu mati lagi, karena Biro adalah tempat teraman sampai jatuhnya Starstream." Tak lama seorang inkarnasi datang menyapa Dokja. "Senang bertemu denganmu. Namaku Kim Selena. Aku perwakilan dari Amerika Serikat. Aku sudah mendengar cerita tentangmu." Skill eksklusif karakter list diaktifkan. Nama Kim Selena. Sponsor Ender of Wars. Atribut eksklusif Animal Lover tingkat rare dan King Guardian tingkat heroik. Sejenak, Dokja mengingat isi novel. Kim Selena dari Washington adalah anggota dari Zarathustra yang dibentuk oleh anak Krop dan wanita yang akan menjadi salah satu dari 100 orang terkuat. Atribut King of No Killing yang sebelumnya aku miliki seharusnya menjadi miliknya. Dokja bilang, "Kenapa anak Krop tidak datang kemari? Jadi kau mengenalnya. Jika dia tahu kamu akan datang, dia pasti akan kemari. Beritahu wanita itu untuk menjaga lehernya," ucap Jung Hyuk. Dokja sudah menduga itu. Untung dia tidak datang kemari. Kalau kesini, situasinya akan menjadi kacau. Di regresi sebelumnya, Jung Hyuk dikhianati oleh anak Krop. Seorang bocah lalu datang. "Ternyata ada seorang inkarnasi yang jelek sepertimu." Ia mengejek Dokja. Dokja teringat isi novel. Bocah ini adalah salah satu karakter yang paling aku benci dalam novel, Iris, Vladimirovna. Selena bilang, "Maaf atas ketidaksopanannya. Dia adalah Iris, perwakilan dari Rusia yang dijuluki warga of Red Square." Iris sombong di depan Dokja. "Sepertinya kau datang ke sini hanya untuk menerima fable dari rasi tingkat rendah. Jadi jangan macam-macam." Tak lama Dokaibi datang. Ia menuntun para inkarnasi menuju perjamuan. Perhatian kepada para inkarnasi. Seremoni Fable Succession akan segera dimulai, jadi bersiaplah. Perlu kuingatkan, di perjamuan ini, di lantai pertama, hanya ada rasi tingkat sejarah. Para inkarnasi mulai ikut ke dalam perjamuan. Sama seperti Dionysus, di lantai 1 dipenuhi dengan rasi yang hanya menunjukkan wujud sebagai simbolik. Para rasi mulai berbicara pada inkarnasi yang baru masuk. Sebuah layar sistem lalu memperlihatkan perjalanan para inkarnasi dalam menjalani skenario. Tiba saat memutar tentang perjalanan Kim Dokja. Beberapa rasi berbicara, orang yang selalu melakukan hal yang luar biasa. Seorang rasi mendekat. "Kim Dokja, apa kau ingat aku? Aku adalah Bard General of Justice. Aku sangat suka penampilanmu di Peaceland." Selanjutnya video tentang perjalanan Jung Hyuk diputar. Semua rasi kompak mengaguminya. "Bergabunglah dengan nebulai kami, Yo Jung Hyuk." Sejenak Dokja berpikir, meski mereka terlihat memuji, mereka adalah musuh yang harus aku hadapi. Tingkat sejarah di lantai pertama dan tingkat fable di lantai kedua, dan rasi dengan tingkat fable bisa dalam wujud manusia. Aku harus membuat keputusan yang tepat di sini. Dionysus bilang, "Jangan percaya pada siapapun. Kalau begitu, aku harus mencari target untuk digunakan daripada target untuk dipercaya." Dokja kemudian dihampiri koin 100 won. "Senang bertemu denganmu. Kau menggunakan stigma yang kuberikan padamu dengan baik." Dokja kenal Admiral Perang dan Kesetiaan, Ye Sun Shin. "Terima kasih untuk semuanya." Dan di sana, Dokja melihat seorang rasi di lantai 1 yang berwujud manusia. "Tunggu,
Siapa rasi itu? Dia tidak terlihat seperti rasi tingkat Fable, tapi dia masih bisa mempertahankan bentuk manusianya. Admiral bilang, bisa dikatakan dia adalah rasi tingkat sejarah terkuat yang ada di antara kami semua. Dia adalah seorang makhluk yang naik ke posisi Fable dengan menggunakan semua cerita yang berhasil ia kumpulkan. Namanya Goryeus Finest Sword. Tak lama penjaga dari Underworld muncul dan mendekati Dokja. Sang ratu sedang mencarimu. Popularitasmu sangat mengesankan. Mari ikuti kami. Dokja diajak ke lantai 2 dan di sana ia melihat Jonghyuk juga naik ke lantai 2. Dokja melewati Goryeus. Ia bilang pada Dokja, pada akhirnya kau juga sama saja menundukkan kepalamu pada orang-orang di lantai 2 itu. Penjaga Underworld marah. Dasar arogan, mentang-mentang kau mendekati tingkat Fable, kau hanyalah seorang parasit yang menempel di ujung Fable. Goryeus dengan tegas bilang, aku siap menyambutmu kapanpun. Apa kalian ingin mencoba bertarung? Kalian jangan belaga sombong. Mentang-mentang kreator deitis dunia ini sudah pergi. Ia mengeluarkan aura kekuatannya. Di tengah kericuhan, terdengar suara, cukup, jangan memulai sesuatu yang tidak penting. Goryeus, kau juga jangan melakukan hal yang terlalu lancang. Lama tidak berjumpa, Kim Dokja. Persepon datang dengan menyerupai tubuh Yosang-ah. Hingga pada akhirnya, Dokja di lantai 2 didampingi oleh Persepon. Dokja bertemu dengan banyak rasi. Di sana, Dokja melihat Great Sage yang sendirian. Apa sifatnya selalu seperti itu? Dokja duduk di meja bersama Persepon. Dalam hatinya ia bilang, aku sudah tahu susunan dari lantai kedua. Dengan Persepon berada di pusat. Di timur ada tim Olympus. Di barat ada Vedas, dan mereka yang tidak berada di dalam nebulae atau nebulae kecil termasuk Great Sage berada di utara, lalu Eden berada di selatan. Seorang rasi lalu mengedipkan mata pada Dokja, mengenakan gaun hitam. Dia terlihat seperti demon. Apa mungkin itu dia? Dokja bertanya pada Persepon, apa rasi sekretif plotter tidak datang kemari? Persepon menjawab, aku tidak tahu. Saat Fable Succession, dari penilaianku, kau akan menolak mereka semua. Tapi itu bukan keputusan yang tepat saat ini. Mereka semua akan membicarakan perselisihan copyright terhadap dirimu. Copyright Fable akan menganggap itu ide dan milik mereka. Aku tak menyarankan kau berada ke sisi Olympus. Apapun yang kamu pilih, kamu akan menciptakan musuh. Jadi pikirkan baik-baik. Mendengar itu, Dokja teringat isi novel. Persepon memiliki hubungan permusuhan dengan Olympus. Banyak nebulae Olympus yang mengawasi Persepon di perjamuan. Lebih tepatnya, mereka waspada terhadap Hades. Tak lama acara Fable Succession dimulai. Kini di hadapan para inkarnasi yang diundang, terdapat sebuah pintu bernama Secret of Room. Sejenak Dokja berpikir, Fable Succession adalah event sederhana, inkarnasi yang akan bertemu dengan para rasi secara rahasia dalam ruangan, lalu keluar dan mengumumkan Fable yang akan mereka ambil setelah mendengar semua syarat dan kondisinya. Semua inkarnasi masuk ke dalam pintu tersebut. Anda telah menjadi master dari Room of Secret selama 1 jam. Anda telah mendapatkan hak-hak administratif dari Room of Secret. Waktu maksimal yang bisa Anda gunakan 1 jam. Dokja duduk di sebuah meja. Gunakanlah waktu tersebut untuk bertemu dengan sebanyak mungkin rasi yang bisa Anda temui. Rasi pertama datang menemui Dokja. Rasi Progenitor of Humanity sedang menatap Anda. Sejenak, Dokja mengingat cerita rasi tersebut. Dia berasal dari India. Berdasarkan cerita rakyat India, dia adalah Manu, orang yang selamat dari banjir bandang dan pergi menuju puncak Himalaya di dalam kapal yang disiapkan oleh ikan yang ia selamatkan. Manu bilang, apa kau ingin menerima Fable the Holiday Resurrection dari Dewa Matahari? Dokja menjawab, kenapa Master 25 Desember tidak datang? Dan jika aku menerima Fable-nya, apa blessing dari Dewa Matahari? Manu menjawab, apa aku harus menjelaskan pada manusia yang tidak penting sepertimu? Dokja dengan tegas berkata, sudahi klise basimu. Berapa lama kalian ingin memandang rendah manusia dengan kata-kata mainstreammu?
Anda mengeluarkan Progenitor of Humanity dari ruangan. Tak apalah, karena sekarang akulah yang berkuasa dalam 1 jam. Rasi kedua datang memberi tawaran. Inkarnasi Kim Dokja, bergabunglah dengan Olympus. Rasi The One, who stabbed his own eye, tersenyum ke arah Anda. Dokja bilang, aku sudah mendengar tujuan sampinganmu dari Good of Wine and Ecstasy. Kau kemari untuk menyuruhku menjadi cult leader of Bacchus, bukan? Rasi itu bilang, aku datang untuk menawarkan fable Carnival of Lighting. Sontak Dokja kaget mendengar itu. Dalam hatinya ia bilang, bukankah fable itu adalah fable dari Zeus, salah satu dari 3 dewa utama? Ia bertanya, kenapa kalian menawarkan hal seperti itu? Rasi tersebut menjawab, karena aku dan 3 dewi takdir telah melihat potongan dari takdirmu. Cepat atau lambat, kau akan pantas untuk mengemban Carnival of the Lighting. Jika kau ingin mengemban fable itu, kau akan mendapatkan blind profit. Tapi lupakan saja, kau sudah dirumorkan menjadi seorang profit. Rasi itu kemudian pergi. Keputusan ada di tanganmu, namun kau pasti suatu saat akan membutuhkan Olympus. Pikirkan itu hingga pertemuan kita selanjutnya. Dokja yang mendengar itu dibuat penasaran. Apa maksud Oedipus? Jika 3 dewi takdir sudah ikut campur, maka kejadian yang sama dengan masa depan yang mereka lihat akan segera terjadi pada aku. Tak lama rasi lain datang. Dokja tersenyum ke arahnya. Aku kira Master the Ark yang akan datang. Ternyata dirimu. Dalam hatinya ia bilang, dia adalah rasi yang sudah bersamaku sejak aku memulai skenario. Demon-like, Judge of Fire, Uriel. Uriel langsung memeluk Dokja. Aku sudah lama ingin bertemu Kim Dokja. Kau lebih tampan dari yang kulihat di layar. Apa kamu akan menerima fable dari Eden kami? Kebangkitan fable dari Nebulae Eden memiliki status paling tinggi, tapi kamu akan mandul jika memilih fable kami. Tapi jangan khawatir, aku punya solusinya. Dokja menjawab, terima kasih, tapi maaf, aku tidak mau mandul. Dokja menolaknya. Setelah itu banyak nebulae yang datang mendekatiku. Rasi tingkat sejarah dari semenanjung Korea juga datang memberikanku semangat. Kau adalah harapan untuk negeri kita. Tolong jangan pernah kehilangan tekadmu. Hingga pada akhirnya, fable Succession selesai. Dokaebi mulai mengumumkan fable yang diwariskan untuk para inkarnasi. Kim Selena telah memutuskan untuk mewariskan fable Indomitable Aegis yang dimiliki oleh rasi Last Conscience. Sudah kuduga, Kim Selena akan memilih Olympus. Dokja masih kepikiran tentang perkataan Persephone dan Dionysus. Pikirkan baik-baik apa akibat dan kerugian yang akan kau dapatkan. Jangan percaya siapapun. Sialan. Apa dia menyuruhku untuk mencakup semua fable kebangkitan? Jika aku menerima secara langsung fable yang mereka wariskan, aku akan terikat beberapa ikatan bawahan rasi tersebut. Dari awal, memang hubungan antara inkarnasi dan rasi itu tidak adil. Tunggu, adil, itu kata kuncinya. Dokja langsung mengangkat tangan Junghyuk yang hendak maju ke depan. Aku ingin mengatakan sesuatu pada kalian semua. Sontak suasana menjadi berubah. Rasi Maritim Wargad sedang mendengar kata-kata Anda. Nebulae Vedas sedang mendengar kata-kata Anda. Dokja berkata, kami memutuskan untuk tidak mewariskan fable manapun. Sebagai gantinya, kami akan membeli fable kalian. Jika kalian ingin menjual fable kalian pada Junghyuk dan aku, buatlah kesepakatan dengan Nebulae kami. Junghyuk dibuat marah. Dalam hatinya Dokja bilang, pewaris fable dilakukan oleh hubungan satu arah, yaitu sponsor. Itu terjadi karena hubungan antara rasi dan inkarnasi tidak pernah sejajar. Rasi tingkat fable meremehkan rasi tingkat sejarah karena perbedaan status. Untuk mengubah permainan yang tidak adil menjadi adil, maka yang pertama harus aku lakukan, aku harus setara dengan musuh-musuhku. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis. Mohon maaf jika ada salah. Admin pamit dan sampai jumpa di video berikutnya.